Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitri Widianti, Guru Pendidikan Pancasila SMP Negeri 1 Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Saya merupakan seorang lulusan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Di era digital seperti saat ini, teknologi dalam pembelajaran merupakan sebuah hal penting. Ibarat dua sisi mata uang, teknologi dan pembelajaran saling mendukung dan mengisi satu sama lain. Teknologi dalam pembelajaran menciptakan sebuah peluang dan tantangan baru dalam dunia pendidikan. Namun, pada praktiknya di lapangan, teknologi dalam pembelajaran belum dimanfaatkan secara optimal. Teknologi berupa ponsel atau gawai justru membuat peserta didik terdistraksi dengan keberadaannya. Alih-alih digunakan sebagai sumber belajar, peserta didik justru menggunakan teknologi untuk bermain game, berselancar di media sosial, maupun mengakses konten negatif yang tidak sesuai dengan usia mereka. Hal ini tentu saja mengganggu fokus belajar peserta didik, sehingga peserta didik tidak memanfaatkan teknologi sesuai dengan manfaatnya. Menanggapi keresahan ini, sebagai seorang pendidik, saya memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan teknologi di sekolah. Karena bagaimanapun kita tidak bisa melarang penggunaan ponsel secara penuh di sekolah. Karena pada era digital seperti saat ini, hal ini merupakan suatu kebutuhan. Adapun langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi dampak negatif penggunaan ponsel, yaitu adalah menerapkan aturan disiplin penggunaan ponsel di sekolah dan memanfaatkannya sebagai media pembelajaran. Contohnya, sebagai seorang guru, kita bisa meminta peserta didik untuk mengakses informasi melalui e-book, internet, dan mengakses platform edukatif untuk membantu peserta didik belajar secara mandiri. Salah satu platform edukatif yang digunakan adalah Canva. Canva membantu saya dalam mendesain tugas-tugas perkuliahan PPG Prajabatan. Dan saat ini, Canva membantu saya dalam mendesain atau membuat media pembelajaran yang menarik dan relevan dengan era digital seperti saat ini. Saya bisa menyajikan materi secara visual interaktif, seperti poster, infografis, presentasi, gambar, dan video untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat peserta didik. Berdasarkan pengalaman nyata yang telah saya lakukan, saya menerapkan praktik baik penggunaan Canva di tempat saya bertugas, yaitu di SMP Negeri 1 Pujon melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka yang dirancang untuk mengembangkan karakter yang sesuai dengan Pancasila, yang merupakan landasan hidup dan panduan moral bangsa. P5 tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan atau kognitif, tapi juga pada aspek keterampilan, pengembangan sikap, dan nilai-nilai yang akan membantu peserta didik dalam kehidupan di masyarakat. Saya berperan sebagai tim perancang kegiatan P5. Sebelum melakukan kegiatan, saya dan tim membuat modul P5 yang kemudian disosialisasikan kepada Bapak dan Ibu guru sebagai bentuk pengenalan proyek. Saya juga membuat media pembelajaran melalui Google Sites yang memuat sumber belajar untuk gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Tantangan utama dalam praktik baik dengan Canva ini adalah keterbatasan keterampilan digital dan juga akses teknologi, di mana tidak semua guru maupun peserta didik terbiasa menggunakan Canva, sehingga memerlukan pelatihan dan juga waktu untuk menguasainya. Selain itu, keterbatasan perangkat juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sebab yang terlibat bukan hanya saya dan tim sebagai fasilitator, tapi juga rekan sejawat, peserta didik, dan juga dukungan teknis dari pihak sekolah yang tidak kalah penting agar kegiatan ini dapat terwujud secara optimal dan memberikan dampak yang nyata. Saya dan tim P5 mengadakan sosialisasi atau pelatihan Canva kepada Bapak dan Ibu guru yang nantinya berperan sebagai fasilitator. Bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan dengan perangkat, kami juga memfasilitasinya dengan lab komputer. Pada hari pertama tahap pengenalan, peserta didik dikenalkan mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila serta dimensi yang harus dicapai dalam kegiatan ini. Ada 3 dimensi karakter yang harus dicapai dalam kegiatan ini, yaitu mandiri, gotong royong, dan kreatif. 1, 2, 3.
Kegiatan kedua dalam tahap pengenalan, peserta didik diberikan materi tentang poster. Selain itu, fasilitator juga memberikan modul mandiri melalui Google Sites yang dapat diakses secara mandiri oleh peserta didik. Hari kedua, peserta didik diberikan materi tentang Canva, dimulai dari pengenalan aplikasi Canva secara umum sampai kepada pengenalan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Canva. Kegiatan pada hari ketiga masuk ke dalam tahap kontekstualisasi. Peserta didik diajak untuk menganalisis 3 poster edukasi yang berbeda tema dan kemudian mengidentifikasi informasi apa yang terdapat dalam poster tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahap aksi. Pada tahap ini diawali dengan peserta didik membuat sketsa poster secara manual, sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh fasilitator. Selanjutnya, setelah peserta didik membuat sketsa secara manual, mereka diarahkan untuk membuka aplikasi Canva dan masuk menggunakan akun Belajar ID. Sebelumnya, peserta didik bisa menyaksikan tutorial penggunaan Canva melalui link Google Sites yang sudah dibagikan oleh fasilitator. Setelah selesai membuat poster edukasi, peserta didik diarahkan untuk mencetak hasil desainnya dan menyiapkan gelar karya P5 bersama dengan rekan sejawatnya. Peserta didik sangat antusias dalam kegiatan ini. Terlihat dari dekorasi di setiap ruang kelas, benar-benar dirancang seperti ruangan pameran di sebuah galeri seni. Di akhir proyek, peserta didik diajak untuk melakukan refleksi dan umpan balik atas kegiatan P5 yang sudah mereka lakukan selama 1 minggu ini. Ini hasil desain posterku. Kegiatan B5 yang sudah dilakukan sekolahku sangat seru. Aku dapat menggunakan Canva dengan kreativitasku. Saya melihat pelaksanaan P5 dengan tema kreasi digitalku dengan Canva dengan dimensi kemandirian sangat berhasil. Hal ini terlihat dari keterampilan anak-anak dalam membuat poster dengan Canva. Dalam kegiatan P5 ini peserta didik mampu mengekspresikan dirinya melalui karya yang mereka buat dan juga peserta didik mampu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran dengan baik. Kegiatan P5 ini mampu membuat peserta didik menunjukkan kreativitas dan bekerja secara mandiri dengan hasil yang memuaskan. Karya mereka sangat luar biasa. Kegiatan P5 dengan tema kreasi digitalku dengan Canva memberikan dampak positif dan menghasilkan keterampilan baru bagi peserta didik. Karya-karya yang dihasilkan peserta didik menunjukkan kemandirian, kreativitas, dan pemikiran kritis yang sangat baik. Setiap peserta didik mampu memanfaatkan platform digital seperti Canva dengan cerdas untuk menghasilkan desain yang menarik dan fungsional. Saya yakin pengalaman ini akan memperkaya keterampilan mereka di masa mendatang. Sebagai seorang guru, kita memiliki peran dalam membentuk masa depan generasi muda. Dengan terus berinovasi seperti memanfaatkan Canva dalam pembelajaran, kita memberikan pengalaman yang lebih bermakna dan inspiratif bagi peserta didik. Selamat Hari Guru 2024. Jangan pernah takut mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil menuju perubahan adalah awal dari pencapaian besar. Mari terus berkreasi, mengembangkan potensi diri, dan menjadi guru yang selalu memotivasi. Karena bersama, kita bisa mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan penuh warna untuk menuju masa depan yang cerah.